Haleluya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah prajurit muda. Hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar fokus dalam ibadah prajurit muda. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Kita ulangi pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk mengikuti ibadah prajurit muda secara online pada saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian selanjutnya mengatakan ada satu sobatku yang setia. Karena Tuhan Yesus begitu setia dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pujian selanjutnya mengatakan, haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah kita mau persembahkan hati kita kepada Tuhan seperti bejana yang benar-benar siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan tidak lalu dengan sia-sia. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Doa firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Apakah adik-adik pernah mendengarnya? Terdapat di dalam Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Waktu kakak membaca bagian ini, ya, ketika kakak sedang membaca firman Tuhan secara berurutan, kakak sangat tertarik dengan perumpamaan ini. Memang agak membingungkan dan juga ada banyak referensi ya tentang perumpamaan ini. Tetapi pada hari ini, yuk mari kita sama-sama belajar dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Jadi ceritanya adalah ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Jadi zaman dulu ya adik-adik, pasti ada bendahara yang mengatur keuangan. Ya, sama ya seperti saat ini juga seperti itu. Kalau di sekolah adik-adik ada di kelas ada bendaharanya, ya pasti pokoknya kalau bendahara itu berhubungan dengan uang ya, dia mengatur uang. Nah, tuan yang kaya ini menuduh bendaharanya sudah melakukan korupsi ya, kalau bahasa sekarang ya. Jadi menghambur-hamburkan uang milik tuannya ya. Lalu dipanggillah bendahara ini oleh tuannya, dan dia pada bahasa kasarnya adalah bendahara ini dipecat ya. Dia tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara untuk si tuan ini ya. Kemudian bendahara ini berpikir, dan dia dalam hati dia berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah dipecat dari pekerjaan aku, dari jabatanku ya. Dia malu ya, mencangkul dia tidak bisa, apalagi mengemis, dia malu ya. Lalu apa yang dia lakukan ya? Dia kemudian
oh ya, karena aku sudah tidak punya jabatan lagi sebagai bendahara, ya, aku harus berusaha supaya ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Akhirnya apa adik-adik yang dilakukan oleh bendahara ini? Nanti adik-adik boleh baca ya dari Lukas 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ya, kemudian dia kumpulkan orang-orang yang mempunyai hutang ya kepada tuannya, ya. Kemudian kepada yang pertama dia bilang di ayat yang ke-6, ya, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu bendahara ini bilang, ini surat hutang yang baru, kamu tulis di situ bahwa hutangmu adalah 50 tempayan. Jadi dari yang memang seharusnya orang yang pertama ini berhutang 100 tempayan, dikasih diskon lah sama si bendahara yang tidak jujur ini, ya. Dikasih surat hutang yang baru, dia bilang tulislah, ya. Jadi istilahnya saya kasih diskon, utang kamu jadinya 50 tempayan minyak, ya. Kemudian dia berkata sama orang yang kedua, berapa hutang kamu sama tuanku? Lalu orang itu bilang 100 pikul gandum, ya. Kemudian bendahara itu melakukan hal yang sama lagi seperti ke orang yang pertama, dikasihlah surat hutangnya. Kemudian buatlah surat hutang yang lain yang baru, ya, 80 pikul. Didiskon lagi ya dari 100 pikul sehingga menjadi 80. Di ayat yang ke-8 lalu Tuhan ini memuji si bendahara yang tidak jujur ini karena apa adik-adik? Dia bertindak dengan cerdik, ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu di ayat yang ke-8, ya. Jadi itu adalah cerita tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Mari kita lihat bersama-sama ya adik ya, apa yang bisa kita pelajari hari ini melalui perumpamaan ini. Ya, jadi yang pertama yang kita pelajari adalah pujian ini, ya, pujian kepada bendahara yang tidak jujur ini datang dari sang tuan, ya. Tuan ini kan bilang bahwa si bendahara ini adalah cerdik, ya. Jadi Tuan ini memuji karena tindakan yang dilakukan oleh si bendahara ini sangat cerdik adik-adik, ya. Artinya Tuan ini menyadari bahwa memang bendahara ini tidak jujur, ya. Dia tahu bahwa bendahara ini tidak jujur. Nah, yang dipuji bukan masalah ketidakjujurannya, tetapi kecerdikan si bendahara dalam merespon situasi yang sedang dihadapi oleh bendahara itu. Tadi adik-adik ingat ya, aduh aku dipecat, ya kan, dipecat, nggak punya pekerjaan, siapa yang akan menampung aku? Dia mengemis nggak mau, dia malu, istilahnya dia kerja kasar nggak bisa. Nah, dia cerdik merespon situasi yang sulit itu yang dipuji oleh tuannya. Akhirnya apa tadi kan, dia kumpulkan 2 orang yang punya hutang, dikasih diskon lah orang-orang itu. Walaupun memang artinya dia tidak jujur, tetapi dia cerdik dalam merespon situasi terdesaknya, ya. Kemudian itulah sebabnya Tuhan Yesus menambahkan kalimat, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu di ayat yang ke-8. Nah, Tuhan Yesus sangat jelas menjajarkan bendahara yang tidak jujur ini dengan anak-anak dunia, ya, orang-orang yang hidup di dunia saat ini, ya. Dalam hal ini Tuhan Yesus jangan salah artikan ya adik-adik ya,
Tuhan Yesus tidak pernah memuji bendahara yang tidak jujur, ya, tidak pernah, ya. Atas ketidakjujurannya Tuhan Yesus tidak pernah memuji hal itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin menekankan di sini adalah masalah tentang kecerdikannya, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya anak-anak terang itu harus belajar dari anak-anak dunia, tapi tentunya dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu siapa sih adik-adik? Anak-anak terang itu kita, ya, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak dunia itu siapa? Teman-teman kita, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus ingin supaya kita cerdik dalam mengambil sebuah keputusan, ya, di dalam situasi yang sulit, yang terdesak. Terkadang kan kita tidak bisa berpikir dengan baik, ya, tetapi bendahara ini di tengah kesulitannya dia bisa melakukan, memikirkan hal-hal yang cerdik sehingga dia bisa lolos dari situasi yang sulit. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan hendaknya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Matius 10 ayat 16, ya. Nah, yang terakhir di ayat yang ke-9 sebagai penutupnya dari perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya adik-adik, mamon adalah dewa uang dan sering memang diidentikan dengan uang, ya. Mamon itu sangat dekat dengan uang. Nah, bagi Tuhan Yesus uang tetap diperlukan oleh kita anak-anak terang. Tetapi yang harus disadari adalah bahwa yang paling penting tetap diterima dalam kemah abadi. Tetap diterima dalam kemah abadi, ya. Jadi Tuhan Yesus tetap mementingkan kebaikan yang membuat kita dapat diterima di dalam kemah abadi, adik-adik. Namun tetap melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang memberikan tantangan bagi kita, ya. Kalau anak-anak dunia bisa melakukan, bisa memakai kecerdikannya untuk hal-hal yang tidak baik, mengapa kita harus berbalik, ya? Kita harus balik cara berpikirnya. Kenapa kita sebagai anak-anak terang tidak bisa memakai kecerdikan untuk hal-hal yang baik, ya adik-adik? Jadi memang perumpamaan ini agak-agak sulit dimengerti, tetapi kakak sangat tertarik sekali dengan perumpamaan ini dan ingin membagikannya kepada adik-adik sekalian. Jadi bukan masalah ketidakjujurannya, ya. Kita semua tahu bahwa bendahara ini adalah bendahara yang tidak jujur, ya. Tuhan Yesus pun tidak suka hal yang itu. Tetapi yang kita bisa pelajari adalah bagaimana kita harus bertingkah laku, bersifat cerdik, ya. Adik-adik, yang seperti tadi kakak sudah sampaikan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang sulit, misalnya, ya, sama seperti si bendahara ini, terkadang kita dead end, ya. Istilahnya kita sudah ada di ujung jalan buntu, ya. Dead end itu jalan buntu. Udah kita nggak ngerti lagi harus berbuat apa, mau ngapain, gitu, ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita cerdik, ya, sama seperti bendahara ini. Dia bisa berpikir, ya, sehingga dia bisa berpikir cepat, berpikir dengan cerdik, sehingga dia bisa aman dari situasi yang sedang dia hadapi saat itu. Adik-adik, untuk menjadi seseorang yang cerdik itu tidak mudah. Kita butuh hikmat Tuhan, ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit,
situasi yang sukar, sepertinya sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar, kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita bisa cerdik, kita bisa mengatasi kesulitan kita dan kita bisa keluar. Selalu yakin dan percaya ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ketika kita minta hikmat Tuhan, ketika kita berdoa, ya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tidak mudah memang, pasti perlu melalui beberapa proses. Tetapi marilah kita belajar hari ini melalui peristiwa perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang cerdik, ya. Dan tentunya jangan lupa harus tulus seperti merpati. Lakukan kebaikan, ya. Ketika kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, ya. Seperti ayat yang ke-8, itu tetap harus kita lakukan. Jadi kita bisa tetap diterima di dalam kemah abadi, ya. Jadi jadilah berkat dimanapun adik-adik berada, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam teman-teman, di lingkungan teman-teman sekolah mungkin, ya, di lingkungan pekerjaan. Tetap jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin situasinya sedang sulit di dalam pekerjaan, mungkin di sekolah, ya, banyak problem di rumah gitu, ya. Tapi tetap kita harus dapat berpikir dengan cerdik, ya. Tentunya minta Tuhan, ya, minta hikmat Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Tuhan dan yakinlah selalu ada jalan keluar, ya, pasti ada jalan keluar. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, bagaimana kami boleh belajar melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, kami menyadari bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Kami tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dimanapun kami berada dan kami ditempatkan. Dan ajarkan kami, mampukan kami agar kami terus bisa bertindak dengan cerdik, sehingga ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sepertinya sudah buntu, tidak ada jalan keluar, tapi dengan kami berserah, kami meminta hikmat Tuhan, kami boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Mampukan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, sehingga hikmat Tuhan tidak lalu daripada kami, sehingga Tuhan Yesus terus senantiasa akan menyertai kami dalam setiap situasi di kehidupan kami. Kami mau untuk selalu hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada pagi hari ini, sudah menyaksikan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus kiranya akan berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka mungkin ada yang sudah berkuliah ataupun bekerja. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Hamba-Mu yakin dan percaya masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, terima kasih. Ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Pengumuman untuk minggu depan kita akan ibadah langsung, ya. Jadi akan disiarkan secara langsung. Adik-adik boleh lihat nanti linknya, karena minggu depan ada acara spesial. Akan ada pelantikan beberapa teman kita. Mereka akan dilantik untuk menjadi seorang prajurit muda. Nanti kakak akan berikan linknya, dan nanti adik-adik bisa menyaksikan, mendukung dalam doa untuk ibadah ini. Kiranya bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Ya, itu adik-adik. Dan jangan lupa kita akan Natalan pastinya, ya. Kita akan Natalan di hari Sabtu di tanggal 19 Desember. Jangan lupa luangkan waktu
Untuk mengikuti Natal ini kita akan Natalan dengan platform Zoom seperti biasa ya. Nanti kami akan berikan linknya. Jadi siapkan tanggalnya, jangan lupa ya, jangan sampai ada acara yang lain. Jadi bersama-sama kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik ya untuk partisipasinya, untuk kesetiaan adik-adik mengikuti setiap ibadah yang diadakan di Korab 1 Jakarta secara khusus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.